Pernah kepikiran gak, kenapa di saat sebagian besar Eropa libur musim dingin, sepak bola Inggris justru tetap berjalan? Tanggal 26 Desember, ketika masyarakat Inggris masih menikmati libur Natal seperti makan bersama keluarga, saling bertukar hadiah, atau sekedar duduk santai di rumah, para pemain sepak bola profesional justru bersiap menuju stadion. Tidak ada libur panjang, tidak ada jeda musim dingin. Justru di momen inilah Liga Inggris menggelar salah satu periode pertandingan paling padat, sekaligus paling ditunggu dalam satu musim. Boxing Day. Boxing Day football. Boxing Day. Boxing Days. Hari itu dikenal sebagai Boxing Day, yang dimulai tepat sehari setelah Natal. Menariknya, pertandingan Boxing Day hampir tidak pernah biasa. Seringkali tim-tim besar dipertemukan. Tensi tinggi, stadion penuh, dan jutaan pasang mata dari seluruh dunia menonton. Tapi disinilah pertanyaan mulai muncul. Kenapa sepak bola justru dimainkan di hari itu? Apakah Boxing Day memang sejak awal diciptakan untuk sepak bola? Atau justru sepak bola yang kemudian menumpang di sebuah tradisi yang jauh lebih tua? Jauh sebelum Boxing Day identik dengan sepak bola dan stadion yang penuh, hari ini lebih dulu hidup sebagai sebuah tradisi sosial dan keagamaan di Inggris. Setiap tanggal 26 Desember, satu hari setelah Natal, masyarakat Inggris memasuki fase lanjutan dari masa libur musim dingin. Natal telah dilalui dengan ritual keagamaan dan kebersamaan keluarga. Maka Boxing Day hadir sebagai kelanjutannya, hari di mana untuk keluar rumah, bertemu kerabat, mengunjungi teman lama, menonton pertunjukan, berburu diskon, atau sekedar mencari hiburan. Singkatnya, Boxing Day adalah ruang bernapas setelah Natal yang hikmat. Tradisi ini tidak hanya berkembang di Inggris, tapi juga di berbagai negara persemakmuran. Namun penamaannya tidak selalu sama. Di Inggris, Wales, Irlandia Utara, hari ini dikenal sebagai Boxing Day. Sementara di Republik Irlandia disebut sebagai Saint Stephen's Day atau Hari Santo Stefanus. Dan dari sinilah kisah Boxing Day bermula. Sejarah mencatat bahwa asal-usul Boxing Day tidak hanya berasal dari satu versi tunggal. Salah satunya berasal dari tradisi Kristen, khususnya perayaan Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah salah satu diakon pertama dalam sejarah gereja Kristen, dan ia juga dianggap sebagai martir pertama. Ia wafat sekitar tahun 34-36 Masehi. Ia juga dikenal karena pengabdiannya kepada kaum miskin. Oleh karena itulah, perayaan Santo Stefanus sejak awal selalu dikaitkan dengan amal, pemberian, dan sedekah. Dalam praktek gerejawi, sejak abad kedua dan ketiga Masehi, kotak-kotak sumbangan diletakkan di gereja selama masa Advent menjelang Natal. Sehari setelah Natal, kotak-kotak itu dibuka dan isinya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Banyak yang menduga dari sinilah kata box dalam Boxing Day menemukan maknanya yang paling awal. Memasuki abad ke-19, terutama pada era Victoria, Boxing Day menemukan bentuknya yang paling dikenal. Dalam struktur sosial Inggris yang hierarkis, para pelayan rumah tangga harus bekerja pada hari Natal demi melayani keluarga bangsawan. Sebagai gantinya, 26 Desember menjadi hari libur langka bagi para pelayan. Pada hari itu, majikan memberi mereka waktu pulang, lengkap dengan sisa hidangan Natal, hadiah, dan uang tip yang dikemas dalam sebuah kotak. Dari sinilah istilah Boxing Day semakin menguat dalam makna sosial. Tradisi ini akhirnya dilembagakan secara resmi pada tahun 1871. Ketika pemerintah Inggris mengesahkan Bank Holiday Act. Melalui undang-undang ini, tanggal 26 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional, selama jatuh pada hari kerja. Sejak saat itu, Boxing Day bukan lagi sekedar kebiasaan atau tradisi turun-temurun, melainkan bagian dari struktur kehidupan masyarakat Inggris. Dan ketika liburan diciptakan untuk keluar rumah, berkumpul, dan mencari hiburan, maka hanya tinggal menunggu waktu hingga satu hal masuk ke dalamnya. Sepak bola. Catatan sejarah menunjukkan bahwa salah satu pertandingan sepak bola paling awal yang dimainkan pada Boxing Day berlangsung pada 26 Desember 1860. Pertandingan ini mempertemukan Sheffield FC dan Hallam FC. Laga tersebut digelar di Sandygate Road, Sheffield, stadion sepak bola tertua yang masih digunakan hingga hari ini. Bagi masyarakat Inggris akhir abad ke-19, perpaduan Boxing Day dan sepak bola terasa alami. Hari libur menyediakan waktu luang, sementara sepak bola menawarkan hiburan massal yang murah dan inklusif. Hubungan emosional antara Boxing Day dan sepak bola mencapai makna yang lebih dalam pada 26 Desember tahun 1914.
di tengah Perang Dunia I. Pada hari itu, di beberapa titik front barat, tentara Inggris dan Jerman melakukan gencatan senjata spontan dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Christmas Truce. I have a letter here I wrote on Boxing Day, 1914. My dear father, mother and girls, just a line to let you know that we've had quite a merry Christmas. And indeed a very novel one. Would you believe it? By mutual consent, we didn't fire a shot all day. It was really funny to see the hated antagonists standing in groups, laughing and talking and shaking hands. Of course, we didn't talk about who was going to win or anything touchy like that. It was a beautiful day. The ground was white with frost. Some of them were trying to arrange a football match. Momen ini dikenang bukan hanya sebagai simbol kemanusiaan di tengah perang, tetapi juga sebagai bukti bahwa sepak bola telah menjadi bahasa universal, bahkan pada hari yang syarat makna seperti Boxing Day. Sejak awal abad ke-20, sepak bola pada Boxing Day tidak lagi dipertanyakan. Ia telah tumbuh dari kebiasaan lokal menjadi tradisi nasional. Setiap 26 Desember, stadion-stadion di Inggris kembali dipenuhi penonton. Dan sepak bola menjadi bagian tak terpisahkan dari libur Natal. Kalau kita menengok perjalanan Boxing Day dari masa ke masa, ada satu hal yang selama puluhan tahun nyaris tak pernah berubah. Sepak bola selalu hadir di dalamnya. Setiap tanggal 26 Desember, stadion-stadion di Inggris biasanya kembali hidup. Di kota besar hingga kota kecil, pertandingan digelar serentak, menciptakan suasana yang khas, ramai, hangat, dan penuh kebersamaan. Boxing Day menjadi hari di mana sepak bola bukan sekedar tontonan, tetapi ritual sosial yang mengikat keluarga, tetangga, dan komunitas. Namun pada musim 2025-2026, ritme yang sudah lama terasa mapan itu mendadak tersendat. Alih-alih dipenuhi pertandingan seperti biasanya, Premier League hanya menggelar satu laga saja dalam Boxing Day kali ini. Pertandingan itu mempertemukan antara Manchester United dan Newcastle United. Secara administratif, ini adalah keputusan teknis. Namun secara emosional, dampaknya telah jauh lebih besar. Banyak supporter merasa ada sesuatu yang hilang. Boxing Day tanpa deretan pertandingan terasa seperti Natal tanpa keramaian. Tradisi yang selama ini hidup dalam ingatan kolektif seakan tereduksi menjadi satu pertandingan di layar televisi. Pada akhirnya, Boxing Day bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah pertemuan antara sejarah, tradisi, dan sepak bola. Sebuah warisan budaya yang tumbuh bersama masyarakat Inggris selama lebih dari satu abad. Boxing Day selalu tentang satu hal yang sama, kebersamaan. Dan sepak bola dengan segala dramanya menjadi bahasa yang menyatukan semua itu. Menurut kamu, apakah Boxing Day masih punya makna yang sama hari ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan kalau kamu suka cerita-cerita sejarah, budaya, atau sisi lain yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa Crony Mates.